Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan tekad untuk melanjutkan serangan militernya di Ukraina, meski dihadapkan pada ancaman sanksi yang lebih keras dari Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump. Menurut 3 sumber yang dekat dengan Kremlin, Putin ingin terus berperang sampai Barat menyetujui persyaratan damai yang dia ajukan. Bahkan, tuntutan teritorial Rusia disebut bisa bertambah seiring pasukan mereka bergerak maju. Diketahui, Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada Februari tahun 2022, setelah 8 tahun konflik di wilayah timur Ukraina antara separatis pro-Rusia dan pasukan pemerintah Ukraina. Sumber-sumber itu menyebut, Putin percaya bahwa ekonomi dan militernya cukup tangguh untuk bertahan menghadapi tekanan tambahan dari Barat. Pada Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025, Trump menyatakan frustrasi atas penolakan Putin untuk menyetujui gencatan senjata. Ia mengumumkan pengiriman bantuan militer baru untuk Ukraina, termasuk sistem rudal Patriot, dan mengancam sanksi tambahan jika kesepakatan damai tidak tercapai dalam 50 hari. Putin merasa belum ada pembicaraan serius terkait perdamaian di Ukraina, termasuk dengan AS. Karena itu, dia akan terus melanjutkan perang sampai mendapatkan apa yang diinginkan, ujar salah satu sumber kepada Reuters dengan syarat anonim karena isu ini sensitif. Meski sudah ada beberapa percakapan antara Trump dan Putin, serta kunjungan utusan khusus AS Steve Witkoff ke Rusia, sumber itu menilai belum ada diskusi detail terkait rencana damai. Putin menghargai hubungannya dengan Trump dan berdiskusi dengan baik bersama Witkoff, tetapi bagi dia, kepentingan Rusia tetap nomor 1, tambahnya. Di sisi lain, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menuding mantan Presiden Joe Biden sebagai pihak yang membiarkan perang ini pecah di masa pemerintahannya. Berbeda dengan Biden, Presiden Trump fokus menghentikan pertumpahan darah. Putin akan menghadapi sanksi dan tarif berat jika menolak gencatan senjata, kata Kelly. Menurut sumber Kremlin, syarat perdamaian yang diajukan Putin mencakup janji hukum bahwa NATO tidak akan berekspansi ke timur, status netral Ukraina, pembatasan angkatan bersenjata Ukraina, perlindungan bagi warga berbahasa Rusia, serta pengakuan atas wilayah yang telah direbut Rusia. Putin juga disebut terbuka membahas jaminan keamanan bagi Ukraina yang melibatkan negara-negara besar, meski detailnya belum jelas. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah-wilayah yang dicaplok, dan Kyiv berhak memutuskan sendiri apakah akan bergabung dengan NATO. Hingga berita ini diturunkan, pihak Zelensky belum memberikan komentar. Sumber kedua menyebut, bagi Putin, tujuan Moskwa jauh lebih penting ketimbang potensi kerugian ekonomi akibat tekanan Barat. Ia juga tak khawatir dengan ancaman AS yang menargetkan China dan India sebagai pembeli minyak Rusia. Dua sumber lainnya menambahkan, Rusia unggul di medan tempur dan produksinya melampaui aliansi NATO dalam amunisi utama seperti peluru artileri. Dalam 3 bulan terakhir, Rusia dilaporkan berhasil merebut sekitar 1.415 km persegi wilayah Ukraina. Saat ini, Rusia menguasai Crimea yang dianeksasi pada 2014, seluruh wilayah Luhansk, lebih dari 70% wilayah Donetsk, Zaporizhia, Kherson, serta sebagian Kharkiv, Sumy, dan Dnipropetrovsk. Secara publik, Putin menegaskan 5 wilayah utama itu, termasuk Crimea, merupakan bagian dari Rusia, dan Kyiv harus menarik diri sebelum pembicaraan damai bisa terjadi. Namun, menurut sumber, Moskwa kemungkinan akan terus melanjutkan serangan hingga pertahanan Ukraina runtuh, bahkan memperluas ambisinya untuk mencakup wilayah tambahan. Rusia akan memanfaatkan kelemahan Ukraina, kata sumber ketiga. Ia menambahkan, Moskwa mungkin menghentikan serangan setelah menaklukkan 4 wilayah timur jika mendapat perlawanan keras. Tetapi jika Ukraina jatuh, Rusia bisa saja memperluas penaklukan ke Dnipropetrovsk, Sumy, dan Kharkiv, ujarnya. Di sisi lain, Zelensky menyebut serangan musim panas Rusia tidak berjalan sebaik yang Moskwa harapkan.
Meski mengakui jumlah pasukan Rusia lebih besar, para pejabat Kiev menegaskan Ukraina masih bertahan dan membuat Rusia membayar mahal atas setiap kemenangan di medan perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.